Cuman dia senioran gue di Aneka dulu kan. Oh, Reza Iya, Rahadian. makanya kenapa dia bisa jadi? Ya karena dia berkali ribu-ribuan. Oh iya. Itu maksud gue. Jadi kenapa dia sampai sekarang aktor termahal ya kan? Iya, Ya, iya. karena kan dia butuh proses, nggak yang instan. Kita tuh semua yang dulu tuh nggak instan. Kenapa yang semua yang dulu dan masih yakin dia di dunia itu masih kepake? Ya karena kita punya kualitas itu aja sih. Gua kerja pertama tuh jadi penjaga. Lo tau toko Gunung Agung nggak? Toko buku Gunung Agung. Oke, tahu. Gua kerja di situ. Kamal. Iya, nyari talent ke Aneka S. Jadi Keren, di ya. jaminan mutu tuh produk Aneka S. Zaman dulu tuh yang udah terkenal tuh kayak Indra Bruggman, Atalarik, Rob, semua Aneka S. Iya. Iya. Apiyama semua Aneka S. Iya, betul. Jadi zaman dulu tuh masih ikut. Balik lagi nih. Memang sebegitu dekatnya narkoba di kalangan artis. Ya, jadi kalau dibilang di kalangan artis, gua rasa semua kalangan ada tukang Iya, ojek, bener-bener. ya kan? Cuman karena kita kita yang diekspos banget kan, jadi Publik ya. publik. Jadi ya emang di kalangan artis juga. Kayak yang baru-baru ini kan gong banget tuh Amar Joni ya. Amar Joni. Itu sampai yang kita dengar dia di dalam aja tuduhannya gitu ya. Iya, iya. Kita dengar dari Masih tuduhan. media. Di media itu dia sebagai ngedar gitu kan. Padahal posisi dia di dalam gitu. Itu dia. Heeh. Oh, gue udah nangis. Si Aliando sama siapa? Ya ada Aininya lah. Canda. Satu. Cut. Woi, Aliando. Terus ntar juga makanya. Oh, agak iseng sih orangnya kayaknya ya. Maksud gua, ini golden scene bro gitu. Gua ini buat netizen apa tuh susah bro gitu. Kita mau ya. Gak enak kan. Gue pernah ambigu di mana? Ternyata gue pernah memintangi sebuah film yang dimana gue jadi pecandu dan sekarang gue jadi pecandu. Itu kemarin ya guys, bukan. Iya. Jadi wah berarti Allah udah kasih gue gambaran. Narkoboys ini kan adalah menurut lo artis-artis yang pernah terjerumus dan kepengen hijrah Dan berkarya lagi. Sementara itu di dunia malam pekerjaan DJ-nya itu. Bagaimana cara lo supaya bisa terselamatkan di dunia malam itu? Lagi broken. Lemah. Cemen lu tuh. Ya, itu belum jadi bajingan ya? Belum jadi bajingan ya? Setelah itu gue mau jadi bajingan. Kita kok ngotak amat ya nggak ada lagi ya. Cemen banget. Ya. Seganteng ini gitu kan. Itu waktu gue lagi bucin-bucinnya lagi, waktu gue lagi umur 24, ini masih muda lah. Oh. Jadi belum yang terlalu ini, setelah Masih labil lah ya. baru Salah pergaulan kena pula ya. narkoba, putus, jadilah bajingan lengkap, Oh. paket lengkap, sono. Akhirnya kan, gue pengen tahu ada yang ngomong kalau lu mau terjun ke dunia film ya casting atau segala macem, lu butuh orang dalam. Itu bener nggak? Lebih cepet. Percakapan ada ya. orang dalam. Instan tuh gini loh. Zaman gua dulu kan gua mesti casting beribu-ribu kali, berdarah-berdarah. Sekarang tuh lu muka lu boleh nih. Ya. Main sinetron nih. Tapi aktingnya masih bisa diasah. Maksudnya masih di lokasi gitu. Acting belakangan nih. Acting belakangan, yang penting muka lu ganteng, lu boleh berasa masuk dulu. Itu yang membuat sekarang Kualitasnya ya. Jadi Iya. kemarin tuh kalau nggak salah ada kupu-kupu malam di series di WTV iya. yang main Michael Judith dan siapa gitu. Itu kan sempat booming kan karena si Michael tuh pakai ada adegan dia MS sama G-string, pakai G-string. Nah, itu kan orang wah kaget kok. Terus abis itu ada lagi Marsanda sama Giorgino Abraham. Iya. Ya kan kalau tahu ya kalau Iya. ada adegan. Nah, yang nonton tuh wah banyak tuh. Makanya sekarang PH ini berlomba-lomba nih bikin PH buat ini sama. Ya. Nah, gue next nih gue ada series lagi kayak gitu lagi adegannya. Itu berubah ya. Tapi ya gimana? Tapi nikmati kan? Ini perfilman. Walaupun gue rugi nggak apa-apa. Gue Belum disibukkan dengan itu ya. Tau nggak series gue? Ada adegan apa nih? Nah, Pinter dia langsung konek otak gue. enggak, gue yakin dia udah nguli. Jangan itu dia nonton lagi ya. Ya, jadi series gue yang awal tuh malah gue mengharuskan gue ada adegan gitunya. 18 plus semua lah ya. Dan gue nggak ditawarin, gue langsung oke. Oh iya dong. Langsung ya. Oke. Iya. Itu enggak Ariel kan mau main film Oh, yang main bilang film ya. ya. Kalau menurut lu gimana? Sorry nih ya, gue berbicara ya tadi kita sempat ngebahas instan atau segala macam, tapi yang jelas dia punya kemampuan. Iya. Dia di dunia per-actingan kayak video klip dia kan banyak juga. Itu kan salah satu bukti kan. Nah, mungkin ini awal dia masuk ke film yang ya isinya kan? banyak peran utama kan, Peran 9 utama. film ini. Menurut lu gimana itu? Menurut gua Ariel orangnya pinter dia. Pinter ya? Lu lihat konten-konten dia nggak? Dia bikin Gundam. Aha. Iya. Kan?
Lu tahu kan dari kecil-kecil. Berarti kan Nggak sembarang orang. gua aja males ya, mending bayar orang ibaratnya. Kalau gua ada tawaran nih dari DJ, gua lebih suka syuting. Oh sekarang syuting nomor 2. DJ nomor Karena jarang tawaran syuting. Kondisional lah ya. Kondisional lah ya. Iya kan? Wih, ini pinter banget loh ternyata. Iya. Karisma namanya. Ada inner Pinter bisnis. Dan buat gue dia orang pinter dan nggak gampang lah kalau buat gue dia kayak ngapalin. Emang dia sempat bilang kan, bilang dia agak paling sulit susah gitu kan. ngapalin Iya. naskah semuanya. Tapi karena adanya reading sebelum syuting itu pasti reading kan. Itu pasti dilatih terus. Jadi lu yakin lah, Yakin pasti dia bakalan keren. maksimal nanti filmnya. Apalagi yang tadi lu bilang dia sering video klip tuh kan dia sendiri. Iya. Dia ngeliat kan, gue ganteng juga ya. Kayak gue cocok nih. Nah, karena seorang laki itu pasti ada insting kayak ngerasa, misalkan nih kayak gue contohnya nih. Zaman dulu gue ngerasa kayak, ih, berarti gue dari angle sini. Nah, makanya gue sekarang udah belajar dari situ. Setiap gue misalkan syuting nih, misalkan gue lagi dialog begini, gue agak gue gini, karena angle gue kiri. Oh gitu. Supaya Itu dapat bocoran belum kira-kira ceweknya siapa yang ngeranin ini? Gua tahu jawabannya sebetulnya. Enggak, dari dia ini artis langsung nih. Siapa tuh dia Iya, dapat iya, iya. bocoran kan. Kucing apa yang tulus? Kucing tulus. Kucing apa yang tulus? Dia diperumpamain kucing kayak manusia ayo. itu. kucing yang tulus. Kucingnya Tulus lah. Iya mana? Ya enggak. Siapa Ya. tahu Tulus punya kucing? Pas. Ayo, masa nggak boleh? Kucingnya si tulus maksudnya? Bukan. Bukan ya? Pas Lu? gua pas. Lu apa gak? Pas. Kucing taimu Pas. dengan tulus. Hah? Kucing taimu dengan tulus. Kucing taimu? Dengan tulus. Bener. Kok jorok sih dia? Gue cintaimu. Apa jadi? Ya hampir benar, tapi salah. Apa jadi? Kucing takau apa adanya. Gue mempelajarin itu 7 hari 7 malam. Tahu yang Nggak sangat lucu ya? Lucu. Teman-teman, Agung Saga. Lu udah mulai ya? Lu udah mulai ya? Ngabarin gua. Ngabarin. Gue kabarin di WA ya. WhatsApp gua dong. Jadi gua prepare ya kan. Gua ngapain dulu, doa dulu ya. Halo. Gue mau tanya, Ya. ada event apa nih mampir ke Lampung ceritanya? Khusus buat podcast ini. Ya. Keren. Menjilat sekali saya. Enggak, jadi gua diundang sama teman lama gua itu ada fashion show event gitu buat dia kan desainer kan. Jadi buat batik Lampung ya. Siap. Jadi gua Iya. Enggak apa-apa sebutin aja namanya. Glamazon. Iya. Atau bisa cinta jadi endorse kan. Gua pakai batik semua. Formal banget, Pak. Podcast pakai batik. Iya, Pak, formal banget. Iya, siap. Parah banget. Bung Kempeng, gimana? Gue dari tadi ada yang mau gue omongin tapi udah jalan podcastnya. Gue lupa pakai kacamata. Enggak apa-apa. Gak apa-apa lah ya. Gue liat kan Kelihatan gelisah gua. banget kayaknya. Kelihatan gue habis bapak bangun tidurnya kan akhirnya kan. Oh, bertiga pakai kacamata ya ininya apa? Emang pakai kacamata sebelumnya. Minus. Oh, gua minus aja. sengaja aja bertiga gitu enggak ya? Enggak. Enggak. Kalau hari-hari lu panggil Agung atau Saga? Saga sih ya, karena kalau Saga Agung ya? udah kebanyakan di tetangga gue tukang bakso Agung namanya. Jadi gue beneran Agung, jadi gue pas Agung. Kang Cilok juga sini Agung. Makanya gue mending Saga aja dia jarang kan. Saga jarang sih. memang. Kagak jarang. Anaknya Anji paling Saga namanya. Oh gitu. Anji. Manji Rap bukan lumayan dekat kan. Oh, tetanggaan sama Anji. Tetangga malah. Anji Rap ya. Cibubur. Saga itu bukannya singkatan. Saya Lengkap ganteng. kepanjangannya. Saya ganteng. Dia tahu lu singkatan kalau. Saya ganteng. Tahu kan? Bisa aja lu. Keren lu dia lu. Enggak, Tahu. lu. Tadi pas lagi makan, tahu dia. Halo Mas Ganteng, kata dia. Artis kan, kata gue. Gue ditodong begitu lah. ngomong Iya, apa gua, makanya masa kata gua gue, ngaku, iya. salah nih nyari tempat makan. Kan tempat makannya yang agak sembunyi aja gitu Iya kan. iya. Mana aja lah yang penting kenyang. Iya, udah salah satu resiko ya. Iya. Ya, Kayak gitu. alhamdulillah. Sama gue juga gitu kan. Kalau Oh, gitu. di jalan gitu. Halo Mas Ganteng gitu. Cuy. Tapi habis itu cuy. Ganteng. Enggak, gue balik cerita sih jalan sama dia gitu kan. Ah. Waktu di Senayan Ya. kita mau kemana, ke efek apa nggak usah Iya, jalan ke kaki mall. tuh di trotoar. Tegur juga Mas Satpam. Mas Agung gitu.
nggak syuting, anjir ketemu Ciren juga. Ya kan di Bekarinya kan sudah lama banget. Udah ya, lama. tuh, bro ya. Udah Dari tahun berapa? 2010 lah, 9 ya 2010. 2010. 17 tahun. 15 15 tahun. Berarti udah 15 15 tahun ya. Nih seru nih. Kita dengerin awal mula dia Heeh. masuk di dunia entertain. Nah, gimana? Nggak sengaja kan? Jangan nangis ya. Artis tuh, Pak. Jadi awalnya itu gue nggak sengaja, gue ngerantau ke Jakarta, gue tinggal di rumah bibi gue. Gue kerja pertama tuh jadi penjaga. Lo tau toko Gunung Agung nggak? Toko buku Gunung Agung. Oke, tahu. Gue kerja di situ. Itu kan ada bagiannya kayak jaga buku sekolah, jaga. Nah, gue itu kalau nggak salah di tabung zaman dulu tuh kan ada. Lu tau gak sih majalah Aneka Yes? Tahu banget. Gue di bagian majalah. Nah, habis itu ada manajemen artis. Di situ ya dia lagi nyari buku terus ngajakin gua. Mas mau nggak ikut manajemen saya gini-gini. Ya gue tuh kan nggak tahu apa-apa kan, awam banget gua. Enggak Mas, gua. Lu takut dijual. Takut lah, takut apa? Dia gua takut. Bawa Kamboja. Seger ginjal. Iya benar. Dulu belum ada ya, dulu ada. Gak ngewe yang Belum ada judul. Ya, terus seminggu kemudian dia datang bawa pasukannya, bawa artis yang udah gue kenal juga lah satu ada. Itu gue percaya. Dia percaya dia tuh ya percaya. pancingannya. Beneran nih. Tapi emang dia tinggal di daerah Kelapa Gading, jadi otomatis emang sering situ lah ke Mall Kelapa Gading. Kemudian gue di Mall Kelapa Gading. Ya sebenarnya itu gue kayak percaya. Akhirnya gue terima tawaran dia. Cuman dia bilang kita masih zaman dulu tuh kalau lu mau jadi artis lu harus ikut pemilihan majalah Aneka Yes. Itu otomatis harus. Cover boy dulu kan. Jadi tempat filternya di situ lah ya. Kalau zaman dulu ya, kalau sekarang kan gampang. Kalau zaman dulu tuh karena kita platform cuman majalah sama TV doang, jadi harus lewat majalah Aneka Yes. Terus singkat cerita gue ikut. Jadi kalau zaman dulu tuh lu mesti minimal lu juara favorit baru lu bisa lebih dijual, lebih gampang jualnya kan. Alhamdulillah pas gue dapet 2008 juara bukan favorit. 4 favorit ya? Harapan. Ya, pokoknya juara 4 lah. Juara 4 kan. favorit lah harapan. Fotogenika gitu maksudnya kayak gitu lah. Juara 4 akhirnya alhamdulillah. Dari situ udah mulai kebuka jalan gue casting. Jadi bukan gue yang casting, kalau zaman dulu PH-nya ke Aneka Yes. Dari talent mereka malah. Iya, nyari talent ke Aneka Yes. Jadi di jaminan mutu tuh produk Aneka Yes. Zaman dulu tuh yang udah terkenal tuh kayak Indra Bruggman, Altarik, Rob, semua Aneka Yes. Iya. Api Ahmad, semua Aneka Yes. Iya, betul. Jadi zaman dulu tuh mesti ikut majalah itu. Makanya pas semenjak gue itu akhirnya orang PH-nya ke Aneka Yes buat casting. Akhirnya karena yang juara tuh kan diduluin pasti kan. Nah, diduluin ini yang juara nih gini. Akhirnya udah di situ gue mulai. Tapi cuman pelan-pelan yang gak yang langsung peran utama enggak. Yang cuman Rintis liburan dulu. satu episode satu hari cuma gini. Iya. Weh bro, pulang. Gitu dong. Apa kabar lu? Udah gitu doang. Pulang. Ada. Itu momen gue di mana? Oh gini doang jadi udah. Jangan nunggu pas dikasih dialog banyak, wah epetan ya kan? Karena waktu itu kan belum paham kan. Gue udah ngerti flow-nya nih. Oh flow-nya ini akhirnya. Ya udah akhirnya lama kelamaan bisa karena biasa. Udah bisa. Terus gue merambah ke film, gue casting film yang gue film The Love itu pertama kali tuh. Pertama kali dapat peran utama tuh film The Love itu. Oh, main film tuh yang pertama ya di Love itu. Love. Oh. Awal-awal tuh sinetron yang cuma teman-teman. Nah, Utama. kan banyak dulu banyak tuh kan film-film gitu. Bukan utama lah ya. Bukan. Dari film itu. Nah tadi kan Saga cerita nih, merantau tuh. Ya, Asalnya dari mana? Cikarang. Cikarang Jakarta merantau Jawa Barat. Lu pikir dari mana? Gua pikir dari mana? 3 hari Cikarang Jakarta. 3 hari. Jalan kaki. Jalan kaki aja. Gua jalan lagi 3 hari bener loh. 3 hari. Gua di jauh itu. Jadi teman-teman Saga ini membintangi beberapa FTV, beberapa series, beberapa sinetron. Sinetron ya. Salah satunya Aini juga ya. ini ya. Aini. Gua ada sempet tuh lihat tuh. Saga punya pinjaman rentenir gara-gara ibunya sakit. Masih suka pinjam rentenir? Kapok ya. Dulu ya. Enggak, lu masih inget nggak skin itu? Jadi gini. Lupa lu. Nih, waktu itu kalau nggak salah peran utamanya Aliando. 3 orang ya, gue lupa siapa namanya. Gue kan emang udah terlatih di Indosiar tuh buat cowok-cowok yang nangis kan. Gue udah latihan di Indosiar lah, maksud gue kalau kayak scene nangis gue merem lah ibaratnya gitu ya kasarnya. Di situ tuh gue scene golden scene itu gue nangis di depan nyokap. Apa penyesalan, maafin saya bu. Nah maksud gue kan itu gue butuh konsentrasi kan. Gue action, gue udah nangis. Si Aliando sama siapa? Ya ada Aininya lah. Bercanda. Satu. Cut. Woi Aliando dulu.
Terus bar juga makanya. Oh, agak iseng sih orangnya kayaknya ya. Maksud gua ini golden scene bro gitu. Ini buat ngedesain nama tuh susah bro gitu. Kita mau ya. Gak enak kan pra utama dia. Jadi tahan ambil 5 kali take ada kali. Nah, iya Itu ya. Terakhir kata saudaranya udah si Aliando itu cabut aja deh. Biar Jangan nyebut gitu. merek ya enggak apa-apa ya Aliando enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Aman lah. Buat lo Aliando. Kan kawan lu juga. Jadi begitu ya, memang ada usil-usilnya juga di lokasi syuting itu Cuman ya. dia salah tempat maksudnya Oh, gitu loh. gitu. Kadang kalau kayak gitu misalnya scene yang enteng lah. Ini Iya. scene golden scene itu kan berat Golden loh. scene ya. Karena orang ANTV pun memberikan tanggung jawab ke sutradara tuh cari pemain tuh yang benar karena banyak di sinetron yang kayak ini kan setiap episode kan beda-beda Iya, iya. bintang tamu kan. Itu mereka dapat pemain yang bukan pemain. Jadi yang daripada nggak ada kira disuruh jadi cameo itu. Dan saat adegan berat itu tuh kan susah kan. Jadi emang nggak semua pemain ini ya. Kalau nangis kan susah juga Pak ya. Iya. Bener lah. Makanya gue sekarang spesialis nangis gue di ANTV. Gitu ya. salah satu tantangan seorang aktor, aktris. Apa nih podcast ini suruh nangis juga? Itu nggak bisa dipancing kan sama bawang gitu kan pedas juga. Tiap orang beda-beda. Metode. Ada yang pakai ini, Tarik mata, oke. ada yang tuh 5 menit ya gue melatih dulu. Ada yang tarik Ya, bulu hidung. ada yang pakai ujung sendal katanya bisa. Tabok. Itu ya, ya lucu beneran kan. Ada lagi Dia nggak? Ada nggak lagi mau nih? kan? Yang pakai bulu hidung kata lu. Itu tarik bulu hidung dulu. Nah kalau habis bulu hidungnya narikin terus biar Ditambal dulu. Tambal dulu baru tahu Action. Banyak Cara cara untuk ya. cuman untuk kita dialog itu kan beda lagi. Misalnya cara buat yang penting keluar dari mata dulu aja. Tapi memang yang organik yang bisa menghayati itu tuh. Ya kan ada proses tahapan-tahapan yang setahu gua ya. Gua tahu lu ngomong kayak gitu lu anak teater. Oh, teater ya? Anak teater. Ya. Dia Enggak pernah sih pernah pernah aja. film juga dia. Gua teater juga soalnya. Ada kan juga. Oh iya, Itu itu yang bikin makanya gua percaya dia Orang bisa teater nangis. itu lebih Deep ya. explore Bisa dia explore. untuk Dalaman peran ya. Nah, gua kekayaan seorang aktor itu adalah tubuhnya sendiri. Keren. Tuh. Makanya ketika keren bener. kekayaan seorang penyanyi kan suaranya. Hmm. Kekayaan seorang pemain bola adalah kakinya. Hmm. Kalau aktor tubuhnya. Iya. Overall. Ya, gue pulang ya. Nah, Keren ya omongannya. Iya, keren. Ya orang bener ya. Gak masuk akal ya. Orang bener kan. Biasanya kayak gitu. Enggak, tapi emang dia punya beberapa dia film indie juga udah ada dia film indie. Enggak lah, itu cuma sama kawan-kawan. Casting nanti di aja. Jakarta. Harapan pasti sih. ditolak. Pesimis itu kan dirimu. Belum mencoba loh dirimu. Udah lewat kayaknya mas. Jadi gue sering ngobrol sama dia kan. Kata gue kalau mau bener-bener terjun ya harus ke Jakarta gitu lah, Mbak. Tapi yang kendalanya sama gitu kan. Nanti anak bini kita gimana? iya masalahnya. Itu kan. Iya sih banyak Ya, kendala ya, juga. kendalanya di situ Enggak lah, sebenarnya. kita harus support dong kawan yang memang sudah berkecimpung langsung, ya kan. Bro Saga ini kan memang sudah totalitas di dunia entertain. Ya. Nah, kita sebagai sohib ya harus kita support dong. Betul dong. Kalau kesini lagi kita tutup. Jangan dong. Jangan Enggak, dong. kita Tapi support untuk dong. informasi aja ya, Saga ini selain berperan, Ya ya. dia ini juga DJ sekarang. Oh. Udah jalan berapa tahun ya, Gan? Apa? DJ-nya. DJ. 6 tahun lah. Udah masuk ke 6 tahun ke-6. Punya grup. Sekarang gue punya grup sama Andrew Andika sama Ridho Ilahi namanya Narco Boys. Ah iya benar. Gua udah kulik-kulik tuh Ntar Narco dulu, Boy. namanya nih. Keren Namanya ya? nih. Ya kan? Antara keren dan bingung sih. Kenapa tuh jadi Ambigu narko ya, Pak? Ambigu tuh. Gua butuh penjelasan Oke, detail ini nih. yang bener apa yang gadul ya? Iya, coba. Enggak, nama Ada sorry. 2. Sebelumnya nama itu kan adalah doa gitu. Ya. Kenapa mesti narkoboy? Coba restu ibu gitu atau yang Itu mah lain? nama rumah makan aja. Oh, Nama-nama dia belakang truk. Di belakang. ya udah. Coba narkoboy apa Ada. narkoboy? Tapi gimana? Filosofinya apa? Jadi filosofi itu sebenarnya ada 2. Satu tuh ada judul lu tau nggak trompet tet. Oke. Itu nama judulnya Narco. Narco ya. Tet. Nah, itu nama judulnya Narco. Terus ya karena kita suka musik kan, Narco. Tapi ide awal sih gua ya. Gua ngebentuk itu sama namanya Pak Coki, dia bos Hades. Ya, ngebentuk itu karena
Aduh, kayak ngomong berat banget nih, kenapa ya? Kenapa lu? Lepaskan aja. Gue bilang tadi. Lu sih nggak ngasih gue. Ya jadi Nanti kita buat yang kedua, lu gua kasih. jadi ibaratnya kita yang selepas pesantren. Pesantren itu kan menimba ilmu, ilmu kehidupan. Di Udah pesantren. paham lah ya, di Ya. sini penonton udah Pesantren, paham ya udah, semua akhirnya pesantren ya. gimana kalau dari situ kita bikin grup namanya Narco Boys. Boys itu kan cowok-cowok, Narco itu singkatan dari Boys pokoknya gitu lah. Jadi berarti Oh gitu. Dan ada lagi lagu Narco itu, jadi kita kadang kalau di TV itu kita nggak usah terlalu frontal, Iya. makanya bilangnya itu lagu Narco. Tapi filosofi awal itu karena kita semua dari mantan pesantren lah yang ingin hijrah, ingin apa ya? Betul. Kita tuh walaupun kita udah lulus dari pesantren, kita tuh masih bisa berkarya, masih bisa Betul. Iya. kembali ke hal positif. Karena memang sulit. Biasanya yang jebolan pesantren itu, apalagi yang latar belakangnya seorang artis, Ya. selama gua tahu sih memang agak kesulitan untuk meniti karirnya kembali, bro. Ya. Ya, paling dikasih kesempatan sekali, ya kan, 2 kali. Ketika sudah keterusan biasanya sulit ya, bro ya. Nah, alhamdulillahnya kita bertiga tuh masih dipercaya. Andrew Alhamdulillah masih ya. syuting, ini Andrew lagi syuting series, Rido masih syuting FTV SCTV, gue juga masih syuting, jadi kayak wah kita bertiga udah dikasih nikmat ya kan, Ya, dikasih alhamdulillah. kesempatan lagi, kenapa sih kita? Akhirnya ya udah. Harus dijaga dengan baik. Makanya gue sekarang sahabat terbaik gue cuma mereka berdua nih, Ya. sama bos gue. Jadi intinya yang dekat sama, karena gue semenjak gue lulus nih gue nggak mau lagi punya, bukannya gue ini ya, kayak lebih memfilter lah yang Ya, buat betul, jadi sahabat, ya, karena sama ya. temen kan beda. Jadi ya karena gue ketemunya mereka terus, kita nginin lagu, kita list lagu buat main di mana tuh kita bertiga tuh, jadi kita timbul lah kayak suatu apa ya, yuk kita sama-sama kita sukses. Terus Iya. kan si Rido kan apalagi tuh udah bikin usaha kan, dia juga lagi bikin usaha invest buat PH film. Nah, kita lagi mau ikut-ikutan nih. Jadi kita otaknya tuh udah berpikir, kita bikin usaha ini, bikin kayak gitu loh. Jadi udah enggak kita mau jadi artis besar lagi, udah habis masanya. Ya. Jadi ngumpulin duit dari DJ itu buat usaha apa nih. Iya. Udah bisnis sudah Bisnis sekarang. lah. Jelas sih, apa visinya ya. Kalau membuat film hari ini kan memang perfilman di Indonesia kan lagi rame, bro. Rame Ya kan, baik yang horornya, yang komedinya. Iya. Peminatnya itu memang sudah Animo ada. masyarakat lagi Animonya meningkat itu ya. tetap ada kan, konsisten. Kalau misalkan memang ada peluang untuk memproduksi film kan keren tuh. Iya. Ya kan? Mau kapan lagi? Bener. Ngajak-ngajak gitu ya. Gue udah lama-lama so tua ya ngomongnya. Mungkin nanti gue bisa bilang ke produsernya bikinnya di Lampung aja. Ya. Nah, kita Why support Iya, Gaspol why not ya. gitu kan. Karena Betul, gue pengalaman hidup gue ya, maksud gue kan film gue ada 7. Film ketiga gue tuh judulnya True Heart, itu syuting full di Batam. Oh gitu. Tapi ada tapinya. Investornya orang Batam. Oh. Pengen mengangkat Iya. Batam, so, explore jadi kita syuting itu Batam. semua di Jembatan Barelang, di semua tempat wisatanya kita ulek buat jadi lokasi syuting. Dia mau naikin wilayahnya ya. Ya. Masuk akal sih. Iya. Dan lucunya itu tentang apa? Tentang narkoba. Gue jadi pecandu narkoba. Tapi itu gue belum pakai. Oh belum. Belum. Apa karena itu justru? Bukan. Enggak, akhirnya gue Karena menjalani peran jadi dalam pas peran. gua jadi gua abis itu syuting 2013, Ah. gua makanya itu 2015 kan. Jadi gua setelah makanya gua kayak ambigu. Gua kayak pernah sempat syuting film yang narkoba. Jadi kealaman sekarang. Iya, kok jadi. Nah, di situ tuh gua masuk rehab. Oh. Nah, gua pas sadar tuh pas itu gua di sebelum gua kena itu kan 2019 kan. 2017 gua baru sadar kayak gue pernah ambigu di mana nih. Ternyata gue pernah memintangi sebuah film yang dimana gue jadi pecandu dan sekarang gue jadi pecandu. Itu kemarin ya guys, bukan. Iya. Jadi wah berarti Allah udah kasih gue gambaran nih. Sebenarnya ya, Iya. udah dikasih hati-hati nih, udah dikasih warning nih. Nah, kalau gue boleh tanya nih sama lu. Boleh dong. Lu kan bilang tadi si geng narkoboys, gue bilang geng lah ya, boleh dikatakan ya. Geng narkoboys ini kan adalah menurut lu artis-artis yang pernah terjerumus dan kepengen hijrah Dan berkarya lagi. Sementara itu di dunia malam pekerjaan DJ-nya itu. Bagaimana cara lu supaya bisa terselamatkan di dunia malam itu? Mereka selalu bawa pacarnya, istrinya. Oh, kontrolnya dari situ berarti ya? Ya. Gue doang yang enggak. Makanya gue pengen nikah dan mengajak istri gue yang hijab itu. Ayo sayang ikut aku. Biar gua nggak dimacem-macemin Biar gua gitu nggak ya. curigain mulu. Gua agak sensitif nih. Balik lagi nih. Memang sebegitu dekatnya narkoba di kalangan artis. Ya, jadi kalau dibilang di kalangan artis
gua rasa semua kalangan ada tukang Iya, ojek bener-bener ya kan. Mm-mm. Cuman karena kita kita yang diekspos banget kan, jadi Publik ya. publik. Mm-mm. Jadi ya emang di kalangan artis juga gampang buat masuk ke dunia itu lebih gampang. Tapi kalau ditanya kalangan, semua kalangan sih menurut gua ya. Kayak yang baru-baru ini kan gong banget tuh Amar Joni ya. Amar Joni. Itu sampai yang kita dengar dia di dalam aja tuduhannya gitu ya. Iya, iya. Kita dengar dari Masih tuduhan, media. Di media itu dia sebagai pengedar gitu kan. Padahal posisi dia di dalam gitu. Itu dia. Memang mungkin dari Jangan gua membongkar gitu. enggak sih, gua nggak mancing-mancing lu, bro. Gua juga cari aman lah. Iya, Cari aman juga, Pak. iya, gua susun kata-katanya Iya, itu gimana gitu kan. Gua mau ngomong kartel, takut ditembak. Gua mau ngomong mafia gimana. Tapi memang Tapi sudah paling nggak tidak rahasia emang- lagi sih, Bro. Enggak. Gua berpikirnya jadi sasaran utama malahan ya. Ya. Publik itu ya. Iya. Iya kan? Kan jadi idola mereka. Karena- Public figure itu kan jadi Iya. role model kan. Hmm. Jadi banyak pengikutnya, banyak followernya. Kalau misalkan ya sorry to say ada yang terjebak, oh jadi pengikutnya ya udahlah nggak apa-apa. Idola gua aja juga make. Makanya- Tapi kan sebetulnya ada alasannya Iya. ya rata-rata. Nah, faktor utamanya kenapa? Rata-rata ada alasannya. Lu sendiri deh, lu sebagai Kalau artis, gua- aktor gitu kan. Faktor utamanya lu Gua hampir dulu ya pakai. Kejar tayang biasanya. bukan. Itu karena ikut ruang lingkup gua itu emang pada gitu semua kan, dan gua ke bawah. Tapi momennya pas gua lagi putus. Lagi broken. Lemah Oh, cemen lu, bro. Ya itu belum jadi bajingan ya. Itu belum jadi bajingan ya. Setelah itu gua mau jadi bajingan. Kita kok ngotak amat ya, nggak Iya. ada dia ya. Cemen banget, Cemen Iya. Tapi seganteng ini gitu kan. itu waktu gua lagi bucin-bucinnya lagi, waktu gua lagi umur 24, ini masih muda lah. Oh. Jadi belum yang terlalu ini, setelah Masih putus labil lah itu ya. baru Salah pergaulan pula kena ya. narkoba, putus, jadilah bajingan lengkap, Oh. paket lengkap, sono. Akhirnya kan ketangkep loh. Di Habis semuanya. Tapi kalau bro, maksud gua kan cerita kayak gini bukan untuk jadi contoh yang jelek, bukan. Oh, iya. Justru Iya. kan supaya penonton Iya. podcast ya dimanapun bisa menjadi inspirasi loh. Orang yang Bukan inspirasi make ya. iya maksudnya inspirasi bahwa siapapun akan rentan Iya, terkena narkoba. Ya. Kalau salah pergaulan yang dibilang tadi kan, terus lagi broken heart, ada celah masuk, salah pergaulan banyak bisa. faktor. Ya kan? Jadi kawan-kawan yang kita semua bisa ngelihat, oh berarti kalau lagi broken heart mendingan lari ke Haji. Cendol. Makan cendol yang Wih, banyak. Tuh, dia udah Haji. bener tuh jawabnya Bener tuh. loh, udah mau hijrah. Kalau nggak ada duit gimana? Cendol kan murah. Cendol aja udah. Enggak, dia Makan yang ngomong- banyak. Dia ngomong tadi kalau broken kata dia larinya kemana? Ke ngaji. Oh ngaji. Udah kenapa? Haji. Mahal dong haji. Ini naik haji dia. Aduh. tapi Islam ya, Muslim. Alhamdulillah, lihat muka gue. Lihat muka gue Islam. Lu dari tadi ngomong. Ini udah ada hitung-hitungan ya belum ya? Nggak, soalnya kan lookingnya kayak Korea gitu kan. Gue pikir dari Korea Selatan. Alhamdulillah Kalau Islam. Korea Selatan rata-rata kan agamanya enggak ya Islam. Lu nggak ikut ikutan ya? Lu nggak ikut Sorry, ikutan. sorry. Banyak kan di sana ya. Boleh kan? Gue bela itu. Banyak. Gua merinding loh. Boleh. Boleh kan? Bro, balik lagi dunia film nih. Gue pengen tahu, ada yang ngomong kalau lu mau terjun ke dunia film kayak casting atau segala macem, itu lu butuh orang dalam. Itu bener nggak? Lebih cepat. Percakapan ada ya. orang dalam. Atau enggak, lu punya manajemen, lu berdiri sendiri, itu bakal ada misalkan ada yang penipuan, casting suruh bayar segala macam. Maksud gua kenapa dulu ada manajemen itu karena supaya kita menghindari itu kan. Manajemen itu sama dengan link kan. Iya. Jadi kayak gitu. Oh, mereka yang urus gitu Kita yang ya. urus, jadi kita terima beres aja. Oh, berarti butuh orang dalam dan kedekatan kali ya. Iya. Tapi kalau kayak casting tetap lah dijalanin profesional Iya, kan harus. untuk nyari-nyari pemainnya gitu kan. Gua aja masih casting sekarang. Sekelas lu aja masih Kecuali kalau casting, misalkan kan? emang PH menginginkan Raffi Ahmad langsung. Kalau misalkan kayak masih yang buat supporting talent yang di bawah-bawahnya itu masih casting. Oh gitu. Lu terakhir film Iko Uwais yang terbaru nanti ini, lu ikut casting juga kan? Sayang kan lu nggak lolos. Enggak lolos. Gua terlalu ganteng.
Bisa jadi. Buka udah buka tonjokan. Dipukulnya sayang gitu kan. Buka tonjokan Eman-eman gitu ya. karena terlalu manis. Udah enggak. Udah, Next aja next gitu. Next ya. Coba lu ikut Weh. dong. Buka tonjokan. Itu maksud gua. Itu maksud gua. Bukan gua udah bengep kayak gini, sudah casting Maaf, pula. maaf, ya, maaf, saya mau gini orangnya. Keren banget. Jadi samsak dong. Lu jadi ajudannya Yayan kayak apa kayak gitu. Yayan Ture. Yayan tur itu. Oh, jadi gitu ya. Berarti enggak semua ya. Segala lini enggak hanya dunia perfilman gitu kan. Iya dong. Yang butuh Iya, orang iya. dalam. Betul, betul. Betul. Iya. Ya sekarang kayak kejadian kemarin tuh pemain bola ya. Pemain bola dia kenal di Facebook, masih remaja, masih belasan iya. tahun ya kan. Iya. Kalau nggak salah dia penjaga gawang, bagus mainnya. Terus Oh. ditawarin, Bro. Iya. Tawarin mau nggak main bola di mana di Dibohong. daerah? Oh, Medan. Medan. Dibiayain pesawatnya terus. Akhirnya dibawa ke Kamboja. Kirim ke Kamboja. Iya. Lo kapan mau ke Kamboja, Bro? Oh bener dikirim ke Kamboja. Diapain di Kamboja? Belum sempat dijual ginjal lah. Untungnya tuh pintar tuh bocah. Jadi dia waktu ada celah-celah dia bisa ngubungin keluarganya. Lagi diproses nih sekarang nih. Lagi diproses. Kayaknya sih Terakhir polisi- kayaknya sudah di embassy ya. embassy ya. Embassy Indonesia di sana. Iya, alhamdulillah lah kan. Syukurlah. Nah itu yang tadi dia bilang inline-nya adalah kalau nggak ada kenalan, nggak ada jalur, nggak Jangan ada yang dikenal, coba-coba jangan gitu. coba-coba deh. Iya betul-betul. Ikut gue yuk ini. Banyak bahayanya ya. Iya. Apalagi orang banyak itu yang pengen terkenal gitu kan. Ya, apalagi- dibohongin lu mau nggak gitu kan. Betul. Main sinetron tapi harus siapin duit sekian gitu kan. Itu Banyak ya kayak gitu ya. Ada celahnya di Banyak situ. banget Kayak gimana menurut sudut pandang lo tentang kondisi pertelevisian hari ini? Karena kan makin kesini kan teknologi udah makin ini ya. Iya. Penonton juga sudah mulai beralih ke TV kabel dan lain sebagainya, berlangganan dan sebagainya. Sementara untuk TV nasional sendiri sepertinya sudah mulai sedikit banyak ditinggalkan. Menurut lo gimana sebagai seorang pekerja seni di televisi? Sekarang gue mikir logika aja ya. Gue selalu berpikir sekarang logika. Gue saat ini gue lebih banyak malah series yang TV berlangganan. Iya, Kenapa? Oh. Jadi banyak bermunculan PH-PH baru ini yang bikin FTV ini buat tayang di TV kabel atau enggak di HP kan kebanyakan orang sekarang. Iya. Itu kan awalnya kan karena pandemi dulu kan. Ya. Pandemi akhirnya bioskop semua tutup, orang supaya duitnya muter akhirnya bikinlah aplikasi baru gitu segala macam lah. Iya. Sekarang udah banyak tuh. Nah, setelah gue waktu itu lulus, gue malah ditawarin series dulu. Series itu yang buat tayang gitu kan. Series akhirnya orang lihat gue Saga main series nih, akhirnya gue diundang lagi ke gue disuruh syuting lagi di Indonesia segala macam. Nah, jadi gue secara nggak langsung berterima kasih kepada kecanggihan teknologi saat sekarang ini gitu. Dan juga menurut gue talent sekarang ini kenapa gue masih bisa dipakai? Karena gue punya kualitas, gue punya skill. Oh iya dong. Iya dong. Iya, Nah, betul. itu yang dibutuhkan. Nah, kebanyakan sekarang itu orang yang di dunia entertain itu instan tuh gini loh. Zaman gua dulu kan gua mesti casting beribu-ribu kali, berdarah-berdarah. Sekarang tuh muka lu bule nih. Ya. Main sinetron lo. Tapi aktingnya masih bisa diasah. Maksudnya masuk di lokasi gitu. Acting belakangan nih, Acting belakangan, asahnya. yang penting muka lu ganteng, lu bule, masuk dulu. Itu yang membuat sekarang kualitas. Kualitasnya ya. Jadi Iya. Oh dia nggak punya basic apa gitu kan. Prosesnya nggak dalam proses. dijalani. Iya betul. Instan banget. Reza Rahardian itu barengan gua. Cuman dia senioran gua di Aneka dulu kan. Oh, Reza Iya, Rahadian. makanya kenapa dia bisa jadi? Ya karena dia berkali ribu-ribuan. Oh iya. Itu maksud gua. Jadi kenapa dia sampai sekarang aktor termahal ya kan? Iya, Ya, karena kan dia butuh proses, gak yang instan. Kita tuh semua yang dulu tuh gak instan. Kenapa yang semua yang dulu dan masih yakin dia di dunia itu masih kepake? Ya karena kita punya kualitas, itu aja sih. Jadi secara personal secara nggak langsung lu juga bener-bener merasakan bahwa memang dunia televisi ini pelan-pelan sudah mulai ditinggalkan. Sudah mulai ditinggalkan. Dan secara kualitas juga sudah mulai menurun. Ya. Acara-acaranya ya. Ya. Terutama sinetronnya ya kayaknya ya. Ya. Lebih baik ke web series sekarang larinya Ya. ya. Orang Karena yang benar-benar aktor gitu kan. Padahal lari ke situ semua mungkin ya, yang benar-benar gitu. dan di sana tuh belum ada KPI kan? Oh iya. Gua Belum disibukkan dengan itu ya. Tau gak, series gua Ada adegan apa nih? Nah, pinter dia langsung konek otak gua. Nah, gue yakin dia udah nguli. Jangan itu udah nonton lagi. Ya, jadi series gue yang awal tuh malah gue mengharuskan gue ada adegan gitunya. 18 plus semua lah ya. Dan gue nggak ditawarin, gue langsung oke. oh iya dong. Lu langsung ya. Oke. Iya. Kalau
jangan ya udah nggak apa-apa. Oke. Oke. Jadi keunggulan salah satu keunggulan di web series itu adalah ini belum disibukkan dengan Ya, belum. berbagai Belum hal ya, itu belum lah ya, ya. belum. Mungkin next kita nggak pernah tahu, Ya, tapi ya. belum. KPI belum ke situ belum ya. ke situ. Makanya sekarang banyak kemarin tuh kalau nggak salah ada kupu-kupu malam judul series di WTV Oh, iya, yang main Michael Zudit dan Iya, siapa iya. gitu. Itu kan sempat booming kan karena si Michael tuh pakai ada adegan dia MS sama G-string pakai G-string. Nah, itu kan orang wah kaget kok. Terus abis itu ada lagi Marsanda sama Giorgino Abraham. Iya. Iya kan kalau tahu ya kalau Iya. tuh. Ada adegan. Nah, yang nonton tuh wah banyak tuh. banget. Makanya sekarang PH ini berlomba-lomba nih bikin PH buat ini Benar sih. sama. Ya. Nah, gua next nih gua ada series lagi kayak gitu lagi adegannya. Itu buruk ya. Tapi ya gimana? Tapi menikmati kan. Demi perfilman. Walaupun gue rugi enggak apa-apa. Tuntutan seorang aktor lah ya, profesional ya kan. Gue pengen nanya. Kalau lu gimana? Enggak, justru gue pengen nanya dia, bro. Kan? Nggak, gue mau tanya. Kalau lu dapat adegan kayak gitu gimana? Nolak pasti. Dapat adegan gimana? Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Ya nolak dong. Lagian siapa sih kan kita sudah. Yang mau ngajak main film. Nggak ada. Lagian Nggak lah. siapa sih gitu yang Ini mau kan realistis gue bilang gue nggak mau. Karena emang enggak ada. Nggak ada. Ada emang nggak ada. Aduh. Jadi ada pergeseran ya dari Iyalah. tadinya di Antv Indosiar spesialisasi nangis, di seri spesialisasi kemprut. Karena ada. Mungkin didukung dengan badan gua kan. Oh iya. Yang gua Wah nge-gym keren gua. badannya coy. Jadi Iya. nah, itu jadi menutup apa ya? Jadi maksud gua gini loh. Gua nih udah lumayan berumur ya. Apa nih yang bisa gua berikan lagi buat yang bisa ngebedain gua buat sama aktor lain. Iya. Akhirnya gua memutuskan buat konsisten gym. Dan alhamdulillah kepake dong. Iya. Sekarang Iya. orang menilai gua kayak Biar lu masih bisa bersaing lah intinya gitu ya. kayak dengan gitu sama aktor yang muda-muda baru. sama yang bule-bule itulah. Iya, iya. Blasteran. Hot, Ada hot. selling point-nya ya. Dari sisi scene-nya tuh Hmm. badannya ini hot. Ya, banyak. Iya. Hot. Ya. Hot blade. Itu. Six Geliga. Six pack maksudnya. Iya. Seksi kalau di apa namanya? di Gue kamera. penasaran nih, mau nanya. Kan kaliannya banyak dia kan, nyanyi bisa, sinetron bisa, Nyanyi film nggak, Pak? bisa. Nyanyi nggak DJ. bisa. Nyanyi nih. bisa. Nggak Bisa kan gak harus bagus. Oh iya. Iya. Pinter loh dia. Les dia. Iya, bener-bener. Gue sih miss ya sama kata lu barusan ya. Bisa nggak harus bagus Tapi dia lu, bener. lu nge-DJ itu kan sambil ini Oh, sambil MC juga. Nah, Kan MC kan nggak nyanyi. Ya maksudnya standar lah. Suara gue suara karaokean aja, nggak yang bagus-bagus banget. Bener ya kan lu berarti bisa. kan bisa. Iya, bisa. Bener ya kan? Zaman sekarang ada melodin apa namanya bisa Iya bener. dibuat bro, suara Autotune bagus ya? jadi nggak bagus, ya kan? mesin pick ya, mesin pick. Ini Melodain. saya tahu, Apa nih? Mijit. saya tahu ini. Apa? Apa ya tadi ya? Hotman Paris. Hotman Paris guys. Ya zaman teknologi maksudnya. Terus. Nah, aku mau nanya apa tadi ya? Lupa lu tanya-tanya terus. Oh ini. Lagi Gue waktu. penasaran. Dia kan DJ bisa, nyanyi bisa, sinetron bisa, film bisa ya kan. Nah, waktu nge-DJ lu belajarnya gimana? Zaman dulu gue kenapa gue nge-DJ itu bukan karena kayak sekarang nih. Kebanyakan artis itu kenapa pada beralih ke DJ karena Iya. kita dibayarnya jujur aja ya, kita dibayar cash. Main sejam doang DJ, dibayar puluhan juta ibaratnya. Iya. Siapa yang nggak mau sih? Hmm. Nah, gitu kan. Nah, maksud gue zaman dulu gue itu gue nge-DJ karena ikut-ikutan. Oh. Teman pada nge-DJ, gue ikut-ikutan aja. Gak nyangka bakal sejauh ini. Nggak nyangka bakal, tapi jujur ya, zaman dulu sama sekarang itu pertanggung jawabannya gue lebih senang main sekarang karena zaman dulu tuh kayak ada tawaran nih nge-DJ, gue lebih suka syuting. Kalau sekarang syuting nomor 2. DJ nomor DJ nomor Karena 1. jarang tawaran syuting. Kondisional lah ya. Kondisional lah ya. Iya kan? Wih, dia pinter banget loh ternyata. Sesuai. Sesuai. Ya, kan? Sebulan belum tentu sekali. Tapi gitu. enggak DJ tuh lu sekolah atau belajar? Sekolah dulu. Oh, sekolah. Sekolah DJ. Kan enggak mungkin karena setahu gua nge-DJ itu enggak gampang, Bro. Oh iya dong. Dia mesti Sekarang yang nomor 1 kalau cewek DJ siapa sih? DJ. Si itu kan Joanna sih gue sukanya. Dinar Candy. Ya Dinar Candy, Dinar Dinar Candy Candy sama Natalie Holmes. Jadi gini loh, Oh. Natalie Sule. iya, lu DJ nge-DJ itu Holster, kenapa jadi Natalie Sule? Iya, mantan iya, istrinya Sule. Natalie Sule. Mantan. yang penting lu sering latihan aja sih DJ mah. Dia enggak gampang karena kan dia mesti nge-mix ya lagu-lagu Suka yang lagu bisa juga ya. up and down-nya seperti apa ya, udah Enggak frekuensi. gini loh. Kalau mereka kan minimal sebelum nge-DJ ada yang mereka jual gitu kan. Iya. Iya kan? Itu juga itu nggak. Iya, iya. Kalau kayak kita ucuk-ucuk mau nge-DJ,
Di mana? Ketampanan. Ketampanan. Lu bertiga nggak punya. Iya, itunya bener. Gue nggak pulang ke Lampung, nggak pulang ke Jakarta nih gue. Di Sandra nih kayak gitu. Terus benar tuh. Gerbang-gerbang tutup tulis semua. Ketampanan, skill, Terus Skill. pengalaman. Sikil itu. Skill, ya kan? skill. Pengalaman nggak Oh bisa lucu juga berarti ya. Jadi pelawak dia bisa nih. jangan kayak gitu. Jangan udah nge-DJ. Iya, nanti lu Artis, gua Ditanya habis semua. ngapain kalau dia kelawak. Iya juga ya. Iya, jadi nggak mudah nge-DJ itu. Kan kalau mereka memang udah ada basicnya nih, selain dia orang punya kemampuan untuk nge-DJ, mereka juga punya yang lainnya gitu. Apalagi dunia malam kan DJ tuh tahu sendiri. Wih. Lu nggak pernah Bodoh amat. Dia langsung, woi kali. Pengalaman berarti sudah segunung nih. Wih. Kan? Nah kenapa Tapi dulu. nggak ngajak pacar gitu untuk biar nggak kejebak lagi? Cewek ke gua dunia hijab. begituan? Di luar tempat kan, di luar space kan bisa. Maksudnya gimana nih? Selesai lu Di luar nge-DJ, stage. ya kan? Masuk keluar. Kamu sama pacar kan? Kebanyakan gue luar kota, Pak. Jadi luar kota maksudnya. Gak mau kalah ya? Gue jarang ngambil yang Oh, Jakarta. dia pengusaha Jarang asli ya? Iya, dia juga. Dia pengusaha Gue orang asli Bandung ya? juga. Orang Bandung bukan orang Jakarta jadi. Ya, Jadi ya. keren ya, banyak banget aktivitasnya ya. Lu ngikutin nggak Ariel kan mau main film Oh, ya, Ariel main Dilan film ya? Kalau menurut lu gimana? Sorry nih ya, gue nggak berbicara ya. Tadi kita sempat ngebahas instan atau segala macam, tapi yang jelas dia punya kemampuan. Iya. Dia di dunia per-actingan, kayak video klip dia kan banyak juga. Itu kan salah Ya, dia salah udah- satu udah. bukti kan. Nah, mungkin ini awal dia masuk ke film. Film yang Ya sini kan? banyak peran utama kan. Peran Dilan utama. film ini nih. Menurut tuh gimana itu? Menurut gua Ariel orangnya pinter dia. Pinter ya? Lu lihat konten-konten dia nggak? Dia bikin Gundam. Aha. Oh iya. Lu tahu kan dari kecil-kecil. Berarti kan Enggak sembarang orang itu. nggak gua aja males ya, mending bayar orang ibaratnya kalau gua. Berarti kan dia emang punya kemampuan buat berpikir dan nulis lagu emang enggak? Iya. Dia orang terpilih, Pak, kalau kata gua ya. Gua Iya, iya. jujur gua mengidolakan Setuju. yang bukannya berarti gua ini banget ya. Kayak misalkan orang-orang yang berkarisma, kayak Shahrukh Khan, kayak dia, itu orang yang punya karisma. Dia enggak ganteng-ganteng banget, tapi punya karisma. Iya, iya, paham. Karisma itu cowok cewek itu pasti ngeliat, wah keren aja nih orang Iya, gitu. iya. Itu karisma namanya. Ada inner beauty-nya. Inner Iya, beauty. Dan buat gue dia orang pinter dan nggak gampang lah kalau buat gue dia kayak ngapalin. Emang dia sempat bilang kan, bilang dia agak paling sulit susah gitu kan. ngapalin Iya, iya. naskah semuanya. Tapi karena adanya reading sebelum syuting itu pasti reading kan. Itu pasti dilatih terus. Jadi lu yakin lah. Yakin pasti Dia bakalan keren. maksimal nanti filmnya. Ya? Apalagi yang tadi lu bilang dia sering video klip tuh kan dia sendiri. Iya. Dia ngeliat kan, gue ganteng juga ya. Kayak gue cocok nih. Nah, karena seorang laki itu pasti ada insting kayak ngerasa, misalkan nih kayak gue contohnya nih. Zaman dulu gue ngerasa kayak, berarti gue dari angle sini, nah makanya gue sekarang udah belajar dari situ. Setiap gue misalkan syuting nih, misalkan gue lagi dialog begini, gue agak gue gini, karena angle gue kiri. Oh gitu. Supaya Ketahuan gitu Ah, ya. Kalau kita Kayak orang nggak punya angle sih, sama aja. Sama Kiri, aja. kanan, Ada di bawah. atas, Bawah bawah. ada Yang mana? dari atas. Angle ya. ubun-ubun, ternyata ubun-ubun. Kalau gua kebiasaan ngeliat foto-foto gua di IG, foto-foto gua sendiri. Angle gua tuh emang bagus dari belakang malah bro, yang nggak kelihatan muka gua gitu. Dari belakang nggak pakai baju lagi kan. Habis dikerik. Ya. Tapi kita lihat ya nanti ya, Ariel gimana ya. Tapi Betul, lu yakin betul. ya? Yakin sih. Yakin dia bakalan berperan. Lu udah dapet bocoran belum kira-kira ceweknya siapa yang meranin Milea? Gua tahu jawabannya sebetulnya. Enggak, dari dia ini artis langsung nih. Siapa tuh dia Iya, dapat iya, iya. bocoran kan? Yang udah mulai casting Awas gitu. kejebak. Ini sih nggak mungkin yang seumuran sama dia ya. Heeh. Yang pasti belum nikah ini. Oh, belum nikah. Oh. Masih ini ditutup juga sama dia. Ya, karena gue juga nggak tahu. Surprise-nya lah, surprise ya. Surprise. Karena gue juga main di situ. Serius? Gue bagian Oh. diinjak kemarin. Gua pikir surprise banget lu bakalan Dikeset. didilan. Bakalan didilan gitu kan. Ya siapa tahu dari sini kan Mungkin memang next ya Pak. ya kan Iya. Semoga aja. ada keberuntungan. Ya bisa. amin amin ya Allah. Tapi udah mulai tuh ya dibuka casting-casting. Ya gue udah mulai casting di film lagi Pak. Karena jujur jiwa gue masih yang di film-film ya, bukan FTP atau sinetron yang Emang actingnya. beda ya, Bro? Oh beda Pak. Di film tuh emang beda ya? Kan gue bilang sama lo, gue pertama kali dapat layar lebar itu kan peran utama kan. Di situ gue dapat saudara yang galak banget. Bapak Helvi Kardit, dia tuh ya, guru gue deh the best. Dia ngatain gue alat kelamin lah, ngatain gue inilah di depan banyak orang. Tapi gue jadi apa ya? Jadi mental gue jadi kuat. Jadi kebentuk ya. kayak gitu ya. Jadi Pak. kebentuk ya. Jadi kebentuk. Makanya kenapa gue bilang film beda sama. Karena kalau FTV Betul. menye-menye
sinetron maksudnya lebih kayak karena mereka nguber waktu juga ngubernya. Kalau film tuh lebih detail banget, Pak. Detailing banget. Makanya harus dapet ya. Ada reading segala macam. Kalau sinetron itu nggak ada reading. Nah, kenapa gue suka series? Karena series pun ada reading. Iya. Karena mungkin basic gue film, jadi gue suka sama hal-hal yang berbau pelan-pelan dulu kita. Nah, itu gue. Saat itu kan dia butuh penghayatan kan, ngedalamin perannya. Betul. Susah itu, Bro. Sama dia kok dia main film dulu. Ya kan? Jin Danjun ya kalau nggak salah. Jin Danjun. Jadi jinnya ya. Jadi asapnya. Aduh. Iya, makanya mungkin ya faktor kesulitan ya. Kesulitan dalam bermain film segala macam, terus diuber-uber dengan waktu juga, yang streaming segala macam, ya mau nggak mau banyak akhirnya artis aktor yang terjebak dalam dunia narkoba. Jadi balik lagi gimana kitanya kan, Betul. kan buat menghandle itu semua, ya kan? Oke, gue baru pertanyaan nih buat dia nih. Apa? Dia kan artis nih, ya kan, dunia acting. Mm-mm. Gue pengen tanya satu kata buat dia. Harus jawab satu kata, Bro. Satu kota buat gua. Satu kata yang lu harus jawab. Oke. Masih dia nanyanya. Dia mau sebut nama. Apa, lu jawabnya satu kata aja gitu. Satu kata aja. Satu kata. Ini mengasah intelijensi lu. Oke, Coba lu oke. tanya tes urin dulu. Roma nggak lu? Keluar tes trauma gua denger kata itu. Karena dia sudah trade. Oke lah, yang gua tanya ya, satu kata yang menjadi inspirasi lu di dunia film siapa? Kata. Satu nama. Satu mungkin. nama. Sorry, satu nama. Kan tes urin kan. Tarukan sih. Kan? Malah Bollywood ya. Lu favorit Lu sadar gak sih kalau dia acting nangis itu ke zaman dulu ya? Gua liat cowok yang awal gua ngeliat cowok yang bisa nangis itu dia. Gua nonton nangis kan. Maksud nangis itu bener-bener yang ya kita percaya dia tuh nangis. Iya. Dari situ gua belajar. Lu malahan aktor luar ya, Sarul kan ya? Iya. Kalau Iya. kalau lu mau luar apa mau universal nih, kalau universal Asrukan, kalau Indonesia ada lagi Siapa Indonesia? Vino. Film Bastian. Gue bikin badan gara-gara dia. Film Realita Cinta Kendro. Tapi kalau ngeliat umuran nggak jauh kan Bang Pino? 4 tahun 5 tahun lah. Tapi dia lebih senior sih. Lebih senior Pino ya? Gua hampir sempet main film sama dia. Mm-mm. Cuman gak jadi. Itu penyesalan. Itu gara-gara gua obat. Wah, sayang Artinya, banget. Film Darah Daging yang diproduksi sama Skylar Pictures mesti ada satu peran tuh mestinya gua. Satu frame tuh harusnya. Iya, Mestinya. satu film. Tapi pada saat itu jadi gini loh. Bercerita tentang 5 orang cowok karakter nih, beda negara. Yang 3 beda negara, yang satu ini sama Indonesia. Gua sama Vino mestinya. Wah, Yang ini gila, 3 negara sayang nih. banget. Mestinya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena ini film udah lama mandek nih, akhirnya gue juga bandel dengan kesibukan masing. Tapi di film nextnya yang gue mestinya main ini, Vino juga nggak main. Oh, gitu malahan. Yang main Tata Ginting, Rangga Natra, siapa lagi, 5 orang tuh. Doni Alamsyah, itu tetap pemain action. Nah, gue itu yang paling gue sesali. Komoran itu punya, mungkin simpelnya kayak komunitas kali disebut. Untuk aktor-aktor laga itu ada emang? Ada ya? Oh, khusus gitu ya? Iya, karena nyari pemain laga tuh susah, Pak. Nggak semua orang mau kan, dan juga semua. Karena Iya. gue kan basicnya juga gue pernah main kolosal kan, yang gue terbang, gue sempet main itu kan. Oh, sempat pernah main. Sinetron gue lumayan lama. Kayak Brahma Kumbara. Iya. Iya, Indosiar. Iya. Iya. Kalau gue udah pakai wig, mungkin lo maksudnya nggak kenal kan. Maksudnya Iya, kalau gue dulu kan pakai wig panjang, jadi mungkin orang juga nggak terlalu ngeh lah. Tapi sempet lama gitu. Itu yang bikin ya gue jadi ketagihan. Tapi ketagihan, Pak. Makanya Peran-peran laga itu ketagihan buat lu? tapi capek. Iyalah, jelas. Iyalah. Ya. Iris juga kan? Iya, Diulang-ulang High terus ya kan itu kan. Tapi kalau high risk ada stuntman lah mungkin ya. Ada stuntman. Ada ya kan. Kalau yang adegan yang berbahaya banget ya. Sebenarnya kita bisa, cuman saudara takutnya keselewa apa gimana terus nggak bisa syuting, akhirnya pakai stuntman. Jadi stuntman. Diinjek kuda mau. Diinjek kuda mau. Ada. Lo orang pada nggak Stefan. tahu. Gue kayaknya gini dia mulu deh. Sorry ya, Bang. Loncat nih kan lantai 3. Stefan. Nah, gitu. Kasihan loh, ini tuh kasihan loh, bagian-bagian terberatnya dia.
Tapi Jatuh kan dari itu kuda. butuh nggak gampang Nggak lah jadi gampang, stuntman. bener Ya. nggak? Iya betul. Itu kebanyakan ini apa atlet-atlet silat gitu. Iya. Atlet nggak mau Harus punya kemampuan skill. Minimal pernah dicakar kucing aja mukanya. Kenapa harus atlet? Mungkin karena basicnya. posisi jatuh pun tetap Iya, harus jadi ada harus tekniknya. ada tekniknya. Fisik, fisikal dia. Fisikal. Benar-benar strong ya. Tapi gue yakin kalau lu bisa. Ya kan? Benar-benar gue pernah dicakar kucing. Tapi kalau Saga ada basic bela diri nggak? Nggak ada. Tapi gue belajar di situ. Di situ. Di Koreonya Oh, belajar dong. belajar di kolosal. Jadi udah paham kayak hitung-hitungan Oh, tas, iya. anjing. Berarti refleksnya keren nih bro. Ngeri ya. Refleksnya keren berarti ya. Lumayan. Nonton aktor acting banget. Aduh, gue bingung. Bingung kelamaan nanti. Terbang dia nempel di situ. Closing nih. Gue pengen tahu agenda lu dalam waktu dekat nih. Biar tahu semua penonton. Ya. Banyaknya gue lebih ke DJ, DJ. satu, ada satu series lagi yang tadi gue bilang, Heeh. nextnya itu. Jadwal lu DJ kapan tuh? Bulan depan? 2829 gue FTV, FTV 2829. baru akhir-akhir FTV di yang series itu, series. yang susah itu adegannya, Terus DJ. DJ ya. Januari kalau nggak salah ada film, tapi gue cuma jadi cameo. Ya nggak masalah lah. Yang penting Merintis Tetap eksis. Enggak, Ya. gue pengennya kayak gitu, jangan yang ngedur lu sebulan ada terus kan gitu. Kasihan juga badan lu. Iya, gitu kan. kita sayang sama lu. Iya. Soy. Lebih baik ya diatur lah ya. Iya, Kayaknya iya. udah wayahnya punya manajer. Betul. Biar bisa- Gue tau ke arah mana nih. Ya mungkin itu aja. Oke, Bung Jas. benar. Ya. Pokoknya apapun kegiatan Saga ke depan, kita Amin. bantu doa. Kita Support. doain semoga segala sesuatu yang diberikan sukses, Amin. kelancaran, Amin. kesehatan, Amin. panjang umur. Amin ya Allah. Dan Amin. terakhir, terima kasih sudah nyempetin datang sini. Gua tahu kesibukan lu pasti banyak. Ya. Tapi dengan adanya lu menyempatkan diri ke sini itu menjadi sebuah kehormatan bagi kami. Ya, keren. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah nonton kita di awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.